Pernah kebayang nggak gimana kalau kita bisa bikin ledakan nuklir, tapi dari bahan yang sama sekali nggak radioaktif? Nah, kali ini kita akan ngebahas sebuah eksperimen pikiran fisika yang jujur aja super berbahaya dan bisa menantang semua yang kita tahu soal energi. Jadi ini dia pertanyaannya. Beneran bisa gitu kita ciptain ledakan nuklir dari sesuatu yang biasa banget kayak gas hidrogen? Fiksi ilmiah doang? Atau resep untuk sebuah bencana besar? Yuk kita bedar bareng-bareng mitos ini lewat senario fisika yang bener-bener ekstrim. Oke, pertama-tama gimana sih cara kerja alat yang mustahil ini? Desainnya emang kedengeran kayak film sci-fi, tapi jangan salah, teorinya itu berakar pada fisika yang sangat nyata. Jadi bayangin ya, prosesnya itu dimulai dengan gas hidrogen biasa yang dimasukin ke tabung superkonduktor yang dinginnya luar biasa. Terus ada yang namanya mesin Z. Ini tuh generator listrik raksasa yang nembakin elektron berenergi super tinggi. Nggak cuma itu, ada sinar gamma yang nyuntikin lebih banyak energi lagi, sampai gasnya berubah jadi plasma super panas. Dan yang terakhir, ini yang paling gila, ada gaya kompresi sebesar 1 giganewton. Biar kebayang, itu setara sama berat 100.000 ton yang dipakai buat memampatkan si plasma ini. Kebayangkan se-ekstrim apa? Nah, sekarang kita masuk nih ke kesalahpahaman besar yang pertama. Ada anggapan kalau alat ini entah kenapa bakal lebih aman daripada bom-bom nuklir di masa lalu. Buat ngerti kenapa ini salah, kita harus bedain dulu dua jenis reaksi nuklir. Jadi, ada yang namanya bom fisi. Ini yang dipakai di Hiroshima. Cara kerjanya itu memecah atom berat kayak uranium. Kekuatannya diukur dalam ribuan ton TNT atau kiloton. Nah, di sisi lain ada fusi. Ini kebalikannya, yaitu menggabungkan atom-atom ringan kayak hidrogen, persis kayak yang terjadi di dalam matahari. Senjata fusi, atau yang sering disebut bom hidrogen, itu jauh lebih kuat. Skalanya udah bukan kiloton lagi, tapi megaton, jutaan ton TNT. Nah, eksperimen kita ini jelas banget adalah peristiwa fusi. Jadi poin paling pentingnya tuh ini, kondisi super ekstrim yang kita ciptakan tadi, suhu, tekanan, energi yang luar biasa gila, itu bakal memicu reaksi fusi berantai yang sama sekali nggak bisa dikendaliin. Ini bukan reaktor energi yang stabil ya, tapi ini adalah resep untuk sebuah ledakan termonuklir skala kecil. Oke, sekarang ayo kita bahas kesalahpahaman kedua, yaitu anggapan bahwa karena kita mulainya pakai hidrogen yang nggak radioaktif, ledakannya bakal jadi ledakan yang bersih. Sayangnya fisika nggak bekerja sesimpel itu. Anehnya, justru radioaktivitas itu tercipta dari proses fusinya sendiri. Gimana ceritanya? Jadi, fusi proton-proton ini menghasilkan sesuatu yang namanya positron. Ini tuh antimateri. Nah, pas positron ini ketemu sama elektron, mereka saling memusnahkan dan melepaskan semburan sinar gamma yang sangat mematikan. Nggak cuma itu, reaksinya juga ngelepasin neutron berenergi tinggi yang bakar membombardir wadah alatnya, bikin si wadah jadi radioaktif. Jadi, ya kita mungkin mulai dengan bahan yang bersih, tapi akhirnya tetap aja jadi bencana radioaktif. Nah, sekarang kita pindah ke salah paham berikutnya, yaitu soal skala ledakannya. Banyak yang mungkin mikir, alah cuma beberapa gram hidrogen doang. Emang bisa bikin kerusakan separah apa sih? Well, ayo kita coba hitung kekuatan sesungguhnya yang tersembunyi di dalamnya. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya benar-benar bakal bikin kaget. Seberapa besar sih energi yang terkunci di dalam 2 gram hidrogen doang? Kuncinya ada di sini. Persamaan paling terkenal di dunia dari Einstein, E sama dengan mc². Karena c kuadrat, kecepatan cahaya yang dikuadratkan, itu angkanya gede banget, artinya sedikit aja massa bisa diubah jadi jumlah energi yang, luar biasa besar. Dan hasil hitungannya, fusi dari 2 gram hidrogen bakal melepaskan 1,26 triliun joule. Itu angka yang abstrak banget, susah dibayangin. Jadi ayo kita coba ubah ke sesuatu yang lebih gampang dimengerti. Energi sebesar itu ternyata setara dengan daya ledak 301 ton TNT. Itu bukan ledakan kecil-kecilan, itu kekuatan yang benar-benar dahsyat. Biar lebih kebayang, kita bandingin deh. Bom yang dijatuhin di Hiroshima itu kekuatannya sekitar 15.000 ton TNT. Jadi, ya, 301 ton emang jauh lebih kecil. Tapi jangan lupa, ini cuma dari 2 gram materi. Kekuatan segitu tetap agak sangat-sangat merusak. Dan sekarang, kita sampai di bagian yang paling mengejutkan, paling aneh, dan paling berlawanan sama intuisi kita dari seluruh eksperimen pikiran ini. Apa yang terjadi kalau kita coba menahan ledakannya biar lebih aman? Ini kan pertanyaan yang logis banget ya kan?
Kalau kita khawatir ledakannya bahaya, ya udah, kita bikin aja wadah yang sekuat mungkin buat nahan ledakannya. Masuk akal dong? Nah, ini dia kenyataannya yang bikin melongo. Mencoba menahan ledakan fusi dengan wadah yang lebih kuat, atau dalam istilah teknisnya disebut temper, justru akan membuat ledakannya jadi jauh-jauh lebih kuat. Bener-bener paradoks. Kok bisa gitu? Gini logikanya. Tamper yang lebih kuat dan lebih masif itu punya inersia yang lebih besar. Artinya, dia bisa menahan plasma yang mau meledak keluar itu sepersekian detik lebih lama. Waktu ekstra yang super krusial ini ngasih kesempatan buat lebih banyak atom hidrogen buat bereaksi dan berfusi. Nah, semakin banyak fusi yang terjadi, efisiensi reaksinya makin tinggi, dan total energi yang dilepaskan pun jadi makin besar. Efeknya itu dramatis banget. Coba lihat ya, dengan 10 gram hidrogen, kalau pakai temper dari baja tebal, ledakannya cuma 30 ton TNT. Kalau kita ganti pakai titanium dan tungsten yang lebih kuat, hasilnya loncat jadi 215 ton. Dan kalau pakai material super kuat kayak karbida, daya ledaknya meroket sampai 2150 ton. Niatnya mau bikin lebih aman, malah bikin bom yang puluhan kali lipat lebih kuat. Jadi, inilah pelajaran utamanya. Eksperimen pikiran ini, walaupun fiktif dan berbahaya, ngingetin kita akan kekuatan yang benar-benar luar biasa yang tersembunyi di dalam materi itu sendiri. Ini bikin kita jadi bertanya-tanya, energi dahsyat apa lagi yang sebenarnya terkunci di benda-benda di sekitar kita, yang mungkin cuma menunggu untuk kita pahami?